Ngambil selatan tuh kapalnya kan, siapa yang mau nemenin Luffy nih? Kapal tahu ada harta karunnya di situ. Si Nami sama Sanji gitu kan. Terus ketemu si Brook, jadi kru gue aja deh. Dan setelah Brook pun kan di Thriller Bark tuh banyak makhluk-makhluk yang mau digituin. Dia nangkep pohon, jadi kru juga, kuda, jadi. Lo percaya nggak Dan kalau Nami itu punya hati? Gue ini menarik nih. Percaya kan? Oh gitu? Percaya gue. Oh, Luffy itu manusia karet, Ceng. Yang dia nggak bakal sakit kalau dipukul, kecuali dipukul Nami. Pasti bonyok. Bener. Itu. Bener. Halo friends, balik lagi sama kita Podkerman di sini. Lihat nih, kalau lo lihat bajunya Denny nih, udah Jepang banget nih ya. Apa namanya nih? Vampire Knight. Vampire Knight. Gitu. Berarti kita udah siap ngomongin One Piece. One Piece. Ya biar nyambung aja. Kira lo nih ngomongin Twilight gitu. Nih jadi gara-gara lu nih kita ngelihat video kita banyak yang nonton, banyak yang komen. Terima kasih. Kita kasih tiap Jumat One Piece buat lo semua. Satu kepingnya. Senang hati gue. Gila, kemarin kita udah ngobrolin banyak hal nih ya. Kita udah ngobrolin One Piece itu apa sih menurut lo berdua. Will of D, kita ngomongin Shang gitu kan. Nih kita mau ngomongin hal yang mendasar lagi nih sebenarnya nih gue. Gue kan sebagai anak barunya One Piece nih. Anak barunya One Piece. Tapi tua. Gue tuh ngerasa ya kemarin kita ngobrol banyak tentang, justru kita sama sekali nggak ngobrolin tentang krunya Luffy itu sendiri, man. Tapi sebelumnya gue lupa nih ngenalin nih. Kamu diem aja dari tadi. Iya makanya. Oke. Bakalan ngobrolin One Piece bareng gue sama Ceng, bareng temen gue Reo, bareng sama Denny. Oke, balik lagi ke omongan gue yang tadi. Kita mau ngobrolin tentang krunya topi jerami. Sebutannya apa sih mereka tuh? Bajak laut topi jerami memang ya? Oh bukan? Mugiwara no Ichimi kan? Ya itu dia. Coba jangan bisik-bisik ngomongnya mas. Mugiwara no Ichimi. Nah. Tapi sebelum gue boleh cut ya? Boleh ini nggak? Apa tuh? Dia jago ya Den ya? Apaan? Lo udah baca yang 1001? Nggak serius, di 1001 itu kan? Ya, Jangan skip langsung ke 1020. Kagak. Bukan. Gue pelan-pelan baca. Kan dia kan ngomongin Shang tuh. Maksud gue kalau One Piece oke lah, secara global One Piece, terus Poneglyph, terus Will of D, ya kan? Shang. Nah kemarin kan yang di belakangnya gambar Luffy itu loh yang di. Pas lagi lawan. Ini episode 1001. Ada apa nih? Ceritakan. Oh iya. Lo ingat nggak ada gambar itu? Ada. Yang ngalahin Kaido ya? Itu. Ya pas Kaido habis dipukul sama Luffy kan. Itu kan. Terus Kaido tuh sedikit inilah reminiscence gitu, mengingat kembali orang-orang yang pernah melukai dia gitu kan. Di situ ada siluetnya Shirohige, ada siluetnya Oden, ada siluetnya Roger, ada siluetnya satu yang mungkin Rox, satu lagi Shanks. Oh ada Shang ya? Ada. Nah, berarti Anda udah membuat ramalan yang lebih nyata ya. Itulah maksud gua. Gini, gue sebelum syuting kemarin sempet nelfon Oda. Iya, kira-kira apa nih? Gue bilang Shang aja bro katanya. Ya udah. Telepon yang nggak aktif, nomor siapa lo? Udah lanjut ah, gue mau bahas krunya Luffy nih. Bajak laut topi jerami. Nih, gue sebutin dulu ya. Yang pertama banget Zoro, bener nggak gue? Bener kan ya? Zoro. Terus Usopp ya? Ya pokoknya mereka lah. Sebutin aja. Oh ya, gue sebutin aja deh. Gue nggak perlu ngurut ya. Usopp, Sanji, Nami, Robin, Chopper, Brook, sama Jinbe. Oh itu si siapa? Frankie. 9 ya, plus 10 sama Luffy. Nah menurut lo berdua nih, yang menurut lo paling berkesan menurut lo berdua deh. Dari krunya. Dari krunya.
Lu senengnya Kalau apa? Zoro otomatis saat Kuma ya, saat jadi kalau kalian nonton atau kalian baca itu ada satu adegan di mana dia ngerasakan semua kesakitannya Luffy. Itu yang sampai Sanji Sanji kan rebutan lah sama Sanji kan bahwa dia yang Terlalu dark ya. yang habis dia ngerasain apa yang habis ini terus ketemu Kuma itu kan. Itu buat gua sangat berkesan sih. Itu Di situ berkesan, sih ya? ya. Terlepas dari bukan saat dia duel malah tapi justru saat itu Gue inget dia scene itu gue inget. sebuah Karena Sanji nerima semua kesakitan yang harus Zoro. diterima. Zoro nerima semua dan kesakitan dia yang harus menyingkirkan diterima. harus menyingkirkan Sanji kan waktu itu kan. Iya, Sebenarnya. iya. Itu lumayan ini sih, keren sih. Kalau lo Den ada Den? Nambahin dikit ya. Boleh. Soalnya kan Zoro kan secara nggak langsung kan wakil kaptennya kan. Biarpun nggak ada yang mengakui itu gitu. Iya. Nggak ada sebutan lah ya. Tapi sebenarnya gini, sebelum kita panjang lagi nih, gue mau jelasin sedikit tentang si krunya Luffy. Dia sendiri beda dari kru bajak laut yang lain. Maksudnya bedanya gimana? Di dunia One Piece ini, semua kru bajak laut itu disebutnya Kaizoku Dan. Apaan tuh? Kaizoku, bajak laut. Oh, oke. Tapi kalau si Luffy, kayak Mugiwara no Ichimi. Nah, itu apa tuh? Lo baca sendiri. Gue cuma ngasih spill nih. Bukan gua secara ngasih bajak spill. laut. Sebenarnya Ya nakama, lebih ke nakama lah ya. lebih friendly lah. Lebih friendly sebenarnya itu. Bukan dari bos ke anak buah gitu loh ibarat. Bukan kru, cuman ke teman. Ya, Lebih ke itu. Lebih kayak gitu. Nah, kalau momen-momen berharga dari setiap krunya pasti banyak. Kalau kita mulai dari Zoro nih, kalau yang paling berkesan buat gue itu malah jauh sebelum itu. Waktu dia lawan Mihawk di Barati. Kalah kan? Iya, iya. Iya. Dia kalah. Dengan pedang. Nyebur ke laut kan dia, ditolongin sama si aku sama Joni kalau nggak salah tuh. Terus dia ngomong kan, gue janji nggak bakal kalah lagi. Ya. Kita kan sama Luffy kan, lo keberatan nggak? Pirate King gitu kan, sampai nangis teriak. Kata Luffy kan, nggak masalah. Nah di situ itu menurut keren. Makanya kan di situ pun si pihak ngakuin Zoro kan, lo punya kru yang hebat. Gue tunggu lo di atas. Nah itu kan lo keren. Di situ titik mulai Zoro jadi punya tujuan di situ kalau menurut gue. Dan itu jauh banget ya bedanya ya. Maksud gua Mihawk pakai pedang sekecil itu. Iya kan, Bukan pedang nih ibaratnya. Mihawk ngomong kan, sayangnya gue gak punya lebih daripada ini, dia bilang gitu, untuk ngelayanin lo. Iya, itu jauh, maksudnya masih jauh banget tuh ininya apa? Gap kekuatannya masih jauh banget. Kalau kru yang lain yang buat gue berkesan ya waktu Robin sih. Robin yang di Enies Lobby. Enies Lobby plus Water Seven plus Enies Lobby lah. Itu aktor baik menurut gua sih. Kenapa aktor baik menurut lo? Ya Orang-orang kan pasti punya pemikiran sendiri-sendiri. Kalau tentang kebanyakan baik sih yang mungkin mereka. banyak yang marin ya. Banyak banget yang marin sih kalau gua tahu sih. Karena di marin itu ya otomatis lebih kehilangannya. Walaupun bukan kru tapi kan kakaknya dia. Tapi kalau dia Enies Lobby itu bukti bahwa dia bukan cuma kapten. Tapi dia tuh bener-bener seorang yang sudah sangat mengenal si Robin, yang sudah sangat mengenal krunya gitu loh, sangat mengenal nakamanya bahwa lu ngomong ke gua kalau emang lu udah mau mati atau emang lu nggak mau diselamatin ngomong coba, nggak berani ngomong kan ibaratnya tuh sampai dia ngebakar benderanya itu gua merinding bener. Banyak loh YouTuber yang react ke video itu kan, sampai nangis segala itu banyak kan, itu emang itu menarik sih pas di jembatan itu kan. Malah setelah itu kan dia ngomong gini si Luffy-nya, ya udah kalau emang lo mau mati, lo baik dulu baru boleh mati. Lo balik ke gua dulu, baru lo boleh mati. Luffy itu gila. Jadi lebih kepada soul-nya itu maksudnya dia tahu banget gitu. Bahkan yang bukan krunya aja yang TV ya kan yang sampai ya gitu Luffy itu yang seperti itu. Iya, Jadi memang dia ngerekrut pun bukan karena dia kru atau gimana, tapi ya buat nakama juga gitu kan. Tapi dia ngerekrut Brook tuh lucu banget tuh menurut gue. Ya kan tuh nongol mau nggak lo ikut gue? Sedih nih orang gue gitu. Gini, Kalau Brook apa nih? Ada nggak sesuatu yang sebenarnya kan dengan cara begitu tuh bukan cuma si Brook. Ya. Siapa lagi? Chopper pun begitu. Chopper. Oh iya, benar. Cuman kan jelas, maksud gue gini, kalau Chopper itu memang si Luffy sedang nyari dokter kan? Enggak.
Iyalah. Dia nggak sadar dokter itu dokter. Oh dia nggak belum tahu. Oh dia belum tahu ya. Jadi kan waktu Lucu aja lucu. waktu dia udah naik kereta luncur itu kan turun tali-tali, udah bunga sakuranya meledak itu gitu kan. Nah, terus sampai kapal si Nami apa yang lain ngomong kan. Nah emang lo nggak tahu kalau Chopper ini dokter? Kita Oh, melalui kayak gitu ya. Oh, terus. enggak, gue nggak tahu. Emang lo dokter? Iya. Emang lo selalu ngerekrut dia apa? Dia lucu aja gitu, dia biru sama bisa berubah, udah gitu doang. Rekrut Franklin itu gitu, Franklin gitu rekrutnya karena dia robot. Si Brook karena dia bisa main musik. Cuman gue paling inget itu sih scene pas si Luffy nge-rekrut bro. Nggak jelas kan, tiba-tiba ngeliat gitu. Dan terus lo ikut gue aja gitu. Mau nggak lo di tempat gue? Gitu kan terus yang lain pada apa-apaan? Ya itu kan yang tugasnya nemenin kan si Sanji sama Nami kan ngambil sedotan tuh di kapalnya kan sampai mau nemenin Luffy nih. Kapal tahu ada harta karunnya di situ. Si Nami sama Sanji gitu kan. Terus ketemu si Brook. Jadi kru gue aja deh. Dan setelah Brook pun kan di trailer berapa tuh banyak makhluk-makhluk yang mau digituin. Yang dia nangkep pohon, kacang jadi kru juga, kuda jadi Jadi emang gitu, dia kalau sesuatu yang dia something new buat dia terus kemudian dia aneh unik gitu ya dia pasti gitu emang sih. Dia jiwanya adventurous aja sebenarnya kalau Iya, emang dibikin begitu ya. adventurous aja. Udah mikir dia ini punya skill apa enggak. Yang penting lu sama gua asik cocok, ayo gabung gitu. Kalau yang menarik lagi buat gua itu waktu rekrut si itu Jinbe juga keren saat dia tukeran darah di manusia ikan itu kan. Ya cuman ya itu beda sendiri kayaknya dia cara ngajaknya. Terus kan Jinbe-nya juga harus lu kasih gua waktu sekian tahun Karena dia ngelepasin diri dari Hitung dulu kan. dari karena Big ini Mom. bilangnya untuk menyelesaikan urusan gua yang belum selesai. Betul. Ambil sendiri sih. Dan uniknya si Luffy ini selama dia merekrut anggotanya selalu punya histori sendiri-sendiri kan, yang jadi akhirnya jadi arc sendiri-sendiri kan, kayak Nami di Along Park dan Along, ya. Nah, Itu juga sedih loh Nami itu. oh iya, salah satu scene tersedih di One Piece buat gue pas Belmer ditembak. Iya, yang Nami ya, sinya Nami lah pokoknya. Iya, Aknya Siapa Nami. nama kakaknya Nami? Yang pohonnya itu kan, pohon jeruk itu kan. Olivia mah ibunya Robin ya, pokoknya itu lah. Iya. Lupa gue. Gua lanjutin nih. Nah, Tadi Zoro udah ya. Per Chopper, Bro. nah. Gua kemana dulu ya? Yang paling culun dulu deh, Usopp. Oh, bisa. Ya dia kan pas direkrut culun gitu kan, tukang bohong kan disebutnya. Nah, Itu kenapa sih maksud gua Hidung panjang. Buat gua gini, gua awal-awal waktu masih rada muda ya, rada kecil nonton Di One TV Piece. lah ya, di serial di TV. Itu kan termasuk di awal-awal kan? Wah iya. Ya kan, termasuk di awal-awal. Nah, pas gua nonton itu, gua pas lagi adegan dia sama Usopp itu, gua selalu mikir ini bukan kartun yang serius gitu menurut gua. Karena lucu aja gitu kan, si Usoppnya aneh-aneh gitu kan, terus direkrut jadi bajak laut gitu. Nah, ada nggak sih ini perannya Usopp atau misalnya kayak apa sih? Lu punya nggak scene-scene tertentu di One Piece yang menurut gua ini Usopp keren banget nih atau apa banget nih? Ya kalau gua mah Water Seven sih. Saat mengganti kapal ibaratnya lah. Kan itu kan Usopp luar biasa lah cintanya dengan Going Merry ya memang Luffy pun bukan nggak cinta, maksudnya bukan nggak ini ya. Tapi memang attachment-nya lebih kuat sih Usopp. ya karena kan memang dia yang membawakan itu. Kemudian sih di situ ada sebuah bukti dari yang itu gue bilang kan si Zoro itu kan. Kalau semua bisa minta maaf, bisa apa? Pergi terus balik lagi ya udah nggak ini lagi. Bajak laut ini udah nggak perlu dipertahanin kan gitu kan. So sebuah bisa dibilang hukuman atau mungkin ada syarat tertentu bagi Usopp untuk bisa balik lagi walaupun Luffy pasti gampang banget sih nerima gitu kan, cuman bukan nggak segampang itu, harus ada istilahnya kalau di ini ya ada prosedurnya kalau mau balik lagi kan. Dan di situ Usopp dan Zoro buat gue ya emang Zoro ya itu kalau dibilang sebagai wakil kapten buat gue memang di situ decisionnya emang andai kata saat itu dia nggak bilang ya Luffy pasti langsung terima sih. Ada gue tambahin dikit ya. Selesai mereka bertarung malam-malam itu kan, si Usopp berkapar kan, terus Luffy-nya kira ya udah senang bermain dengan kamu gitu kan.
di sini kita berpisah gitu. Pas lagi balik jalan ke kapalnya kan, si Luffy nangis gini kan, nangis, ini berat nih. Terus Zoro bilang gini yang keren menurut gue, itu bebannya kapten. Kalau lo nya goyang, kita pasti pegangan sama siapa? Wah, itu keren. Boy, anjir. Ibaratnya seorang bocah dibebani seperti itu loh ya. Bukan masalah beban dipukul atau bukan, beban mental yang seperti itu kan Luffy gila juga dia bilang. Kalau bicara Usopp sebenarnya banyak momen-momen yang sebenarnya lucu tapi jadi bersejarah di One Piece gitu. Kayak misalnya waktu dia dulu sering bohong kan, diri saya ini sama si Kai itu sering bohong. Gua pernah terdampar di pulau gede banget, ternyata tuh kotoran ikan. Ternyata kejadian pas di Little Garden kan, dia ke Nanimono Island gitu loh. Pulau Langit. Pulau Langit ternyata kejadian gitu kan. Makanya banyak teori yang memprediksikan omongan Usopp sebenarnya benar. Mending nunggu waktunya aja. Gitu kalau menurut gue. Kayak ramalan lah ibaratnya. Bisa jadi. Kayak satu yang waktu dia bilang, gue ini Usopp, gue punya pengikut 8.000, ya kan? Terus sekarang berapa armadanya? Ngapain dia Luffy? 5.800 Grand Fleet-nya Straw Hat itu kan. Grand Fleet-nya Straw Hat. Straw Hat jadi terus. Nah, di situ dia juga diangkat jadi God Usopp kan, akhirnya kan? Iya. Padahal dia nggak secupu itu gitu, kalau kita cupu ya. Dia emang cupu memang gitu. Malah sempat waktu di arc terlebak kan dia ngalahin Karona kan lucu kan? Iya. Orang-orang negatif follow. Nggak ada yang lebih negatif. Dia nggak ada aja. Dia nggak ngaruh. Udah sangat negatif. Oh mana nggak ngaruh sih? Gue udah negatif, anjir. Bener. Terus Sugar, Sesimpel itu. Sugar kan? Iya, dia kaget, takut, ya kan? Padahal dia takut gitu sama Sugar, terus lebih takut gitu kan lihat dia bilang, kocak emang. Usopp tuh apa ya, kayak mood maker lah kalau di grup itu mood maker si Usopp itu kalau menurut gue ya. Memang ya itu ya badutnya lah ya kalau kita baca manganya tuh selalu kalau misalnya udah selesai arc, kalimat pertama ya kan? Udah selesai arc, mereka santai-santai itu badutnya tuh si Usopp. Tapi kalimat pertama saat setelah time skip bro, gue udah bukan termasuk trio cupu lah. Gambarnya kan bener kekel gitu Kan ketemu Nami itu waktu Nami masih digangguin sama si Luffy palsu kan, sama si itu kan, gue udah bukan trio cupu lagi. kita masih aja kampret. Balik lagi. Iya. Gue udah sempet gitu, Usoppnya jadi keren gitu, nggak taunya enggak. Ternyata kesini ya gitu lagi. Selalu dia nggak mau nemenin Luffy loh, selalu dia nggak mau turun, nah gue di sini aja ibarat selalu dia itu. Dia 3 orang itu, Nami sama Chopper. Lanjut nih gue. Ya. Ada 2 perempuan nih, Nami sama Robin. Nah, menurut lo berdua, emang dari segi bukan kegunaan ya, fungsi mereka ada di krunya kan jelas. Nami ini navigator, si Robin ini ya pembaca. Arkeolog, pembacanya nanti itu apa? Nah, menurut lo selain 2 peran itu ada nggak sih si Nami sama Robin nih yang menurut lo berkesan, atau menurut lo sebenarnya ini karakter penting banget gitu atau apa gitu? Ya, gue dulu. Ya kalau boleh jujur nih 2 nama itu, ya, itu nama kucing saya. Iya. Kita tunjukin fotonya. Ada Nami, ada Robin. Itu nama kucing saya. Nami sama Robin. Yoi. Lo percaya nggak dan kalau Nami itu punya hati? Ini menarik nih. Percaya kan? Oh gitu? Percaya gue. Luffy itu manusia kaceng. Yang dia nggak bakal sakit kalau dipukul, kecuali dipukul Nami. Pasti bonyok. Bener. Itu. Bener. Kalau mukul nggak pakai haki nggak bakal sakit. Terus langsungnya sumimasen gitu kan. Mukanya semuanya bonyok gitu. Itu kalau bukan Nami, kalau bukan haki nggak bakal terasa itu. Oke. Coba udah tolong jelaskan. Nah, boleh dijelaskan. Tolong jelaskan kenapa Nami bisa mukulin si Luffy Dan sakit. Kalau cuma mukul iya, sampai benjol-benjol gue tahu kalau lihat makanya. Kalau nggak haki mah nggak bisa. Oke, tadi yang ditanyakan tentang ininya lah ya, kalau berkesannya peran yang lain ya. Yang jelas sih kalau di Luffy itu nggak kalau Nami jelas ya sebagai navigator dan Robin sebagai itu jelas. Cuman maksud saya gini, di krunya Mugiwara itu kalau secara
tugas posisi itu nggak terlalu ini ya, kecuali kalau Wukir mungkin Nami doang ya sama si Chopper ya yang cuma Sanji lah 3 itu. Fleksibel. Sangat fleksibel lah, bahkan saat ada kejadian di mana Nami bingung dengan cuaca yang ekstrim sekali lagi habis waktu mau masuk Whiskey Peak kalau nggak salah itu kan udah atau Welcome to Grand Line kan waktu itu kan. Nah, itu jadi kalau buat gue sih lebih kepada penyeimbang sih, penyeimbang. Jadi kalau nggak ada Robin, nggak ada Nami juga ya emang di jalannya kan seperti itu. Cuman gue nggak bisa ngomong bahwa itu sebagai orang penting banget, enggak gitu loh. Artinya Karena Luffy juga nggak terlalu nyari Poneglyph kan sebetulnya, dia cuma mau flow, jadi go with the flow aja. go with the flow aja, jadi udah nggak terlalu ini. Nami pun juga memang penting kan, navigator kalau nggak ada yang bisa baca kan gitu. Cuman Jinbe pun sebetulnya bisa, atau Franky pun nantinya kalau emang disuruh ini bisa. Jadi buat gua ya lebih kepada penyeimbang sih, karena ya terlalu hancurnya mereka kalau lagi di ini kan yang itu. Kan gini, kalau tarik ke awal lagi ya, sebelum mereka masuk Grand Line itu kan mereka bikin sumpah kan. Ya. Ini kan mereka Ya masih sampai ini ya, krunya baru sampai baru lima. Iya, baru sampai iya maksud gua baru 5, mereka bikin sumpah di atas tong dengan pakai kaki itu kan. Impian lo apa, masing-masing apa gitu kan. Dan mereka udah berjanji, mereka nggak bakal ngalangin impian satu sama lain, itu nggak bakal menghalangi. Bahkan Zoro bilang kan, kalau sampai lo menghalangi impian menjadi pedang terkuat, gue bakalan pergi. Itu kompak banget tuh. Baru All Blue apa yang nyari All Blue gitu kan, terus si Nami mau bikin peta dunia dan seterusnya gitu kan. Nah itu berubah ketika time skip. Ya. Ketika mereka dipenjara sama si Kuma, terus pas baca berita S mati, baru pada ngomong tuh, dia kapten gue harus nolongin dia. Nah kalau gue justru baru kumpulan itu, itu yang selama ini cuman si kapten yang bukan melakukan segala sesuatu ya, tapi menanggung semuanya. Iya, menanggung semuanya lah ibarat. Akhirnya berubah mindsetnya gitu kan. Dan uniknya si Robin kalau lo perhatiin nih, Robin nggak pernah manggil nama, jarang. Oh iya? Paling kalau manggil Bushido-san, apa hidung panjang san, apa Miss Navigator. Sekali gue inget yang dia manggil nama Chopper pas lagi mau masuk ketemu Red Line setelah kedua tuh masuk manusia ikan. Kan Chopper bentar dari kapal tuh yang banyak arus ular gitu naik-naik. Oh iya. Baru manggil Chopper, kalau tiba-tiba manggil tuh. Sehingga gue nggak pernah, coba lagi lagi pernah nggak dia manggil nama? Dia kan kapten yang jelas. Iya kan? Dia nggak pernah manggil nama Chris, manggil nama sendiri. Antik. Gue ada ini nih, satu apa ya, trivia aja ya. Bukan trivia sih, gue mau nanya pendapat sih sebenarnya. Menurut gue, menurut lo berdua nih, Robin paling cakep di arc mana? Robin paling cakep di... Ntar dulu itu pertanyaannya. Iya, gue ini cuma ini doang sih. Karena gue pernah lihat di arc mana ya. Dia bajunya emang keren. Maksudnya caranya setuju Oda. Kan sama gue kenapa yang gue tanya Robin bukan Nami kan? Betul. Bukan. Menurut lo Robin paling cakep di arc mana? Setelah time skip sih. Di mana? Sabody Island. Sabody. Pas di baru ngumpul kan udah ganti baju tuh, rambutnya dikelimis ya kan. Sepakat. Sepakat gue. Iya juga. Itu juga. Berarti selera kita tipis-tipis. Soalnya gini, itu perubahannya langsung ya. Dia dibanding sebelum. Gue tahu nggak lo? Gue lagi nonton nih. Anjir, ini orang kenapa jadi cakep banget? Gue sampai Robin gitu, gue nge-search gitu gambar-gambar dia. Cuman memang dia kan sering berubah. Iya itu makanya pertanyaan gue kan paling menurut gue paling cakep. Tapi emang drastisnya emang di setelah itu. Cuman kalau dibilang kayak gue setuju, tetap gue setuju sih. Cuman salah satu pesaingnya adalah kalau buat gue ya, pesaingnya di arc itu ya Robin ya. Karena gue tetap setuju di situ. Salah satu pesaingnya ya kan hampir sama tuh, cuman beda waktu di manusia ikan, ya kan. Ada perbedaan dikit kan dia kan, karena kan memang turun ini kan, dengan yang waktu masih di Sabody kan. Nah, itu aja sih pesaingnya, itu doang sih buat gue. Kalau di Sabody masih sebentar soalnya, sangat sebentar. Gue ini deh melempar
pertanyaan liar nih. Di awal mulanya One Piece sebelum Luffy berlayar itu dia sempat ngomong, oke, sekarang gue berlayar, umur gue udah cukup, gue ninggalin pulau ini, gue akan cari kapal, terus ya kru 10 cukup lah, dia bilang gitu kan. Nah, kalau kita hitung sekarang kan 10 sama Luffy nih, ya, 10 sama Luffy nih, berarti baru 9 dong krunya kan. Wah. Ya, Ini kayak gue tahu nih mau ngarah kemana nih. Ini colongan nih. Terus lanjut. Kalau menurut lo berdua, ini udah fix 10 atau kurang 1? Nah, gini nih. Ini gua mau ini dulu deh, lurusin dulu. Kemarin ada yang komen tuh. Kira-kira nakama ke-10 siapa? Nah, iya, yang di video kemarin iya. Oke. Ini kayaknya enaknya kita obrolin di episode selanjutnya aja gimana ya, iya kan? Siap, Jadi siap. bisa jadi Lu ada pikirin nakama dulu. ke-10 nih. Nah, bisa. Jadi lu siapin jawaban lu siapin jawaban lu, gue tetap moderator aja ya, gimana? Oke? Sip. Oke, gitu aja deh. Kita udah ngalor ngidul ngomongin nakama-nakamanya Luffy di kelompok bajak laut topi jerami. Gua sama teman-teman gue bakalan lanjutin lagi. Jadi kalau lu mendukung channel kita, subscribe lah, komen, di share ke teman-teman lu. Tombol like-nya dipencet, jangan lupa. Ini episode bakal ada tiap Jumat. Jadi tungguin aja di Podkerman tiap Jumat itu kita ngebahas One Piece. Dan minggu besok next episode kita bakalan ngebahas tentang siapa sih kira-kira ada nggak sih sebenarnya nakama ke-10-nya Kalaupun ada, Straw Hat? Kalaupun ada siapa ya? Siap. Oke deh, kalau gitu gue Ceng pamit, Reo pamit, Denny pamit, Bang Sindu yang diem aja dari tadi di belakang pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan, bye bye.